Pemirsa, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal menyebut kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan janggal. Menurutnya diplomat muda biasanya antusias akan berkarir ke luar negeri. Apalagi Finlandia merupakan salah satu negara idaman diplomat. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal menanggapi kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden SBY ini menyebut kematian Arya janggal. Saya bukan polisi dan tidak mau punya akses terhadap data-data forensik, tapi saya sulit sekali menerima kesimpulan bahwa diplomat muda Arya Daru itu bunuh diri. Pertama, karena metode bunuh diri yang diduga dilakukan oleh Arya Daru itu sangat tidak lazim. Biasanya kalau orang mau bunuh diri itu, dia memilih cara yang konvensional, yang tidak menyengsarakan diri. Kedua, Arya Daru itu akan posting di Finlandia, salah satu posting idaman bagi diplomat Indonesia. Sebagai diplomat, saya paham sekali orang yang mau posting di luar negeri itu merasa sangat antusias, penuh gairah dan gelora hidup karena dia akan membuka lembaran baru dalam hidupnya dan karirnya di luar negeri. Ada sejumlah kejanggalan yang diutarakan Dino Patijalal dalam kematian Arya. Pertama, penggunaan lakban untuk akhiri hidup tidak lazim. Kedua, berdasarkan pengalamannya, Dino menyebut diplomat muda akan antusias hidup dan berkarir di luar negeri. Terlebih Finlandia adalah salah satu negara idaman diplomat muda. Kemudian tidak ada pesan terakhir yang ditinggalkan Arya untuk keluarganya. Keempat, salah satu ponsel Arya hilang. Padahal biasanya seseorang yang hendak mengakhiri hidupnya akan meninggalkan ponsel yang memuat sejumlah informasi penting. Selanjutnya, Dino mempertanyakan tidak adanya sidik jari Arya di salah satu ponsel Arya yang ditemukan polisi. Selain itu, rekaman CCTV yang beredar pun tidak lengkap. Sebelumnya, polisi memastikan tidak ada unsur pidana dalam kematian Arya Daru Pangayunan. Arya meninggal dunia bukan karena aksi pembunuhan, melainkan karena mati lemas akibat lilitan lakban kuning di kepalanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Penasehat Ahli Kapolri Arianto Sutadi menyayangkan ketidakjelian penyelidik Polda Metro Jaya dalam menghadirkan barang bukti lakban yang diperlihatkan dalam gelar perkara. Bukanlah lakban yang melilit wajah Arya Daru sehingga menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Dan berikut perbincangan jurnalis Indonews Lukman Hanafi dengan penasehat Ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ada orang lain misalnya masuk, lakbannya sisa itunya mana itu kemarin di ini kan itu lebih tebel orang mereka ngomongnya itu memang lakban baru gitu kan karena harusnya ada sisa misalnya itu di mana kan sayangnya gitu. Saya waktu itu saya nggak ngelihat ya Pak, bayangan saya ya waktu itu Pak ya, yang namanya barang bukti itu adalah barang yang tersisa dari situ. Betul. Kalau tadinya dililit Pak, kan kemudian dibuka kan, itu mestinya barang bukti juga. Iya. Dan itu dibungkus plastik, inilah yang ini. Kalau itu yang kemarin masih gulungan itu sisanya Pak. Betul. Kan sisa, kan tidak semua satu itu habis. Betul. Mestinya barang buktinya itu kalau dijelaskan ya, kalau penyidik itu agak jeli kemarin supaya nggak timbul itu pertanyaan itu. Ini Pak barang buktinya bahwa lakban yang sudah dililitkan ini sekian meter. Betul. Ini sisanya yang dibeli kan gitu. Tapi kan kemarin yang dilihat kan cuma foto bahwa itu masih lengkap. Sementara yang bekas dipakai tidak ada. Betul. Dan itu pun juga tidak disebutkan juga ini plastiknya yang dibungkus kan gitu. Kalau mau detail sebenarnya untuk menjawab itu ini gini gitu. Termasuk ujungnya kita dililit itu ujungnya kayak apa? Iya, dipotongnya. Kalau dia motong pakai gunting lah guntingnya mana? Itu kan. Gitu. Kalau dia ditarik kan nggak mungkin kan gitu. Itu kan Pak. Jadi wajar dong ya kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ya memang wajar Pak. Di samping apa tuh curiosity ya dari orang-orang itu pasti kan ketidaktahuan mengenai itu tadi kurang jelasnya barang bukti yang disampaikan di situ. Saya sendiri kemarin lihat kok, kok nggak menduga kalau ada pertanyaan kok masih utuh kan gitu kan. Ternyata saya sendiri saya bukan menanyakan yang utuh, yang habis berbetan itu mana kan gitu kan. Mestinya kan ini plastiknya ini mestinya kayak gitu. Jadi orang yakin kan bahwa itu ceritanya yang dibangun itu gitu.
Ya pemirsa, saksikan perbincangan lengkap dengan penasihat ahli Kapolri Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi bersama jurnalis Indonews TV Lukman Hanafi di program One on One Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik, pemirsa, maraknya fenomena bendera One Piece diduga untuk menutupi kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan dan isu-isu lainnya. Analis komunikasi politik Henry Satrio menduga ada yang sengaja mengorkestrasi isu-isu tersebut. Dan berikut cuplikan wawancara Henry Satrio bersama jurnalis senior Indonews Pung Purwanto dan Lukman Hanafi. Pasti ada orkestrasinya, Pak. Betul. Ada yang memulai. Biasanya memang ini kan media sosial ini kan menurut saya dunia yang lain ya. Betul. Makanya kita nggak tahu mana yang buzzer, mana yang asli, gitu. Mana yang kemudian opini otentik, mana yang kemudian dibuat dan dimakan gitu ya. Kalau menurut saya sih ada yang orkestrasi. Tapi kalau yang siapa yang orkestrasi silakan penegak hukum cari itu. Kalau memang ada yang mengorkestrasikan itu. Tapi kalau saya lihatnya, ini kebetulan semangatnya sama aja. Kalau tadi kita pakai marketing 3.0 itu, karena ada kesamaan, ada nilai, ada aspirasi dalam situ, akhirnya bergulir gitu. Karena masyarakat juga ngelihatnya ini, wah ini keren nih benderanya. Wah ini sesuai nih sama apa yang kita alami, aspirasi itu. Jadi itu kejadiannya ke situ, Mas Pung. Oke, soal orkestrasi ini jadi inget nih, yang tadi pagi dari si Bang Nikolai. Ini One Piece. Ini ada semacam sebelah dia bilang sih tidak ada kaitan secara langsung, tapi kalau mau ngomong teori konspirasi semua serba mungkin. Ada desakan di samping ini memang belum terbongkar adalah diplomat ADP. Ini yang tidak apa yang tadi katanya kita di Lakban yang kata jadi melakban diri sendiri banyak itu, orang protes nih. Ya itu saya keceplosan loh, saya nggak tahu tuh. Gitu. Nah itu tapi di sini ini ramenya begitu ini rame ini diramein dia sempat ngomong tidak ini tapi ada kemungkinan apakah iya gitu. Nah kira-kira kalau sejauh itu agak ada ini enggak misalnya? Ini pakar komunikasi nih. Pakar komunikasi ini penting ini kalau. Penting ini karena ada konsentrasi bisa saja kan. Ini makin ramai misalnya sebelah. Nah, tapi saya kenapa takut ya Pak ngomongin ini Pak ya? Tapi tenang. Lakbannya udah kita simpan. Bukan Pak, itu karena kalau kata pakar kriminal Pak, kata pakar kriminologi, kenapa harus dibungkam pakai lakban yang tertutup itu? Karena dia juga ingin mengirimkan pesan. Anda kalau banyak bicara terhadap kasus ini, Anda bisa bernasib seperti ini. Makanya kita nggak usah bahas ya Pak. Ya. Tolong lakban di rumah disingkirin semuanya. Ya, jangan, enggak dia bawa sendiri Pak, bisa bawa sendiri. Tapi gini Bang, Mas mau begitu nggak mau modal. Kita nggak bahas yang itulah, karena itu. Saya deg-degan loh Pak. Saya sampai mundur-mundur nih. Karena gini, kebiasaan di kita itu, kalau ada kasus yang agaknya mendapat perhatian masyarakat, publik, nyenggol banyak orang, itu akan ditimpa kasus lain. Gitu loh maksudnya. Ini gitu. Kita nggak ngomong siapa yang One lah yang apa. Itu kan kebiasaan lama nih. Apa betul sih begitu? Gitu. Kalau enggak ini saya nggak ikutin nih kuliah S2 di sana. Oh iya, ini terkait dengan ini. Ya, Bapak cari contohnya jangan yang lakban, Pak. Masih banyak kasus-kasus lain yang tertutupi, Pak. Gitu ya? Kalau dari sini bisa terbuka minimal promosi untuk Wapres ke sana, saya agak yakin. Tapi kalau ini enggak, aduh. Enggak, tapi kan begini, gua ngerti maksud lo. Tapi jangan ngambil isu-isu yang berbahaya, Pak. Oke. Ini maksud saya banyak juga kita mau ambil contoh tuh, ya banyak, Pak. Ada isu-isu yang lain, misalnya. Sampelnya, yang nurut Bang Insat sesuai lah, nggak berbahaya lah. Misalnya Pak, misal. kesejahteraan ojol Pak. Nah itu nggak bahaya Pak. Itu kita enak tuh, oh ini ada kesejahteraan ojol lagi nuntut kesejahteraan, terus tiba-tiba ada One Piece. Itu enak tuh Pak. Itu nyambung. Nyambung dan kita bisa menjelaskan pengalihan isunya. Atau misalnya, wah timnas gagal nih kalah lagi sama Vietnam. Ini dialihkan isunya pakai One Piece gitu. Itu kan enak Pak, agak aman gitu kita analisanya. Emang tadi sebegitu mengerikan ya pesan dari di Lakban itu ya? Ya saya sih nonton Sindonews Pak. Bapak nggak nonton ya? Itu Sindonews tuh Pak, yang ngomong tuh acara Sindonews Pak. Bahwa secara ilmu hukum itu ada pesan terselubung. Satu, dia di dalam ruangan. Yang kedua, lakban rapi itu. Kalau Anda sampai gitu tadi saya udah jelasin tadi. Saya nggak tahu. Ampun, saya nggak ngerti. Belum. Ini Pak, ini kalau ketahuan Pak Prabowo marah Pak. Karena ini teh. Pak Prabowo itu kopi, bener. Kopi itu bikin dia pinter Pak. Iya, bener. Ya, jadi ini jangan begini lagi nih, saya laporan ke Pak Prabowo nih.
Lu kalau Pak Prabowo bilang brengsek gitu, ngasih kopi. Aduh, diedit nggak ini nanti? Ya, harus kopi bos. Harus kopi ya? Harus kopi. Di bawah kan ada kafe bagus tuh Pak. Bisa sebutin. Iya. Kalau Aman saya itu. sebutin ada untungnya nggak buat podcast ini Pak? Nanti saya sebutin Pak. Iya bagus. Ada untungnya. Emang itu enak banget tuh. Di bawah tuh ada kafe namanya Molo-Molo, enak. Itu udah poin kan Pak. Itu poin. Poin. Jadi jangan bahas lakban Pak ya. Oke, sekarang bahas politik aja deh. Itu lakban bukan tuh kuning-kuning tuh. Kayaknya gitu. Kayaknya serem banget. Kita jadi fobia laban kuning. Saya ada TV Pak ya, ada media. Nanya secara komunikasi politik kasus lakban ini gimana karena kan ada diplomat. Saya nggak mau jawab Pak. Udahlah, itu serahkan saja kepada penasihat pada aparat hukum Pak. Yang protes kan banyak, silakan Pak, kita dukung lah. Ya kita bagi peran lah ya. Kita komunikasi politik aja. Ada yang ngomong itu Bang Riza Indragiri silakan. Gitu deh. Saya enggak deh. Saya itu gara-gara nonton Sinyonyus Pak. Dan saya ingat betul pesennya. Oh gitu ya. Jadi ini emang sengaja pembungkaman Pak. Gitu loh. Ngeri juga bos. Tapi emang sebegitu menakutkan nih makna dari ini ya. Iya Pak, itu rapi loh Pak. Ngeri. Polisi aja bilang nggak ada pelaku lain Pak. Polisi Pak. Apalagi kita Pak. Terus Bapak sih enak, Pemret dikawal for rider. Pulang. Mana jangan ketawa-ketawa. Lu pikir lu selamat? Tolong jauhkan semua lakban dari rumah. Aduh, itu serius bos. Itu gua nonton Sinyonyus, lu nonton deh. Itu ada pakar hukum ngomong begitu Pak. Ada artinya itu. Ada nontonnya nggak lengkap di Sinyonyus. Orang yang bahas itu juga gua. Aduh. Tapi gini, kita kembali ke politik aja deh. Ya, itu lebih aman Pak. Itu lebih aman. Karena dilindungi Undang-Undang Pasal 28 Pak. Undang-Undang Pasal 28. Enggak, banyak yang mengartikan begini Bang, karena pembelian amnesty abolisi itu kan tadi dianggap persatuan lah, merangkul banyak orang. Artinya akan ada sesuatu dong yang dilakukan oleh Prabowo, Pak Prabowo. Iya. Sesuatu yang besar lah. Ah ini kita bahas ini. Nah, ini gimana? Bapak ingat gak waktu PSI? Ulang tahun Pak Prabowo ngomong apa ke Mbak Bahlil? Bahlil, wah kamu nih Golkar apa Gerindra? Itu saya rasa disengaja itu Pak ngomong begitu. Abis itu kan ada isu mau munaslup kan? Jadi saya kepikiran, apakah Pak Prabowo ingin meniru jejaknya Pak Harto dalam sisi partai-partai? Pak Soeharto itu Pak, dialah yang melahirkan P3 dan PDI Pak. Karena waktu itu jadi difusi. Fusi partai, jadi 3 partai. Mungkin Pak ya, mungkin ini ada keinginan Pak Prabowo untuk fusi Pak. Ada gosipnya, gosip politik. Ini. Tapi ini kalau Pak Prabowo, kalau saya salah Pak Prabowo, nanti Pak Prabowo bisa hadir ke acara To The Point ini untuk mengklarifikasi bahwa disampaikan Henry Satrio salah gitu. Itu isunya Pak, akan ada fusi 3 partai besar Pak. Disebutnya 3G Pak. 3G. Golkar, Gerindra, dan Gajah. Jadi satu Pak. Tapi memang ini isunya harus kita klarifikasi lagi ya. Karena kelihatannya memang Pak Prabowo itu dengan persatuan para elit ini memang menginginkan ada kontrol yang lebih mudah bagi seorang presiden untuk melaksanakan pembangunan. Makanya kemudian dia usulnya, udah deh kepala daerah dipilih aja oleh DPRD. Bukan tentang mahal juga, tapi dia mungkin lebih mudah ngaturnya gitu. Nah, pandangan-pandangan politik seperti ini kan boleh aja Pak, apalagi kan Pak Prabowo presiden, kita percaya dia nggak punya mens rea, intinya untuk memajukan bangsa Indonesia, untuk memajukan negara. Aman kan? Aman ya. Saya teruskan lagi. Jadi dengan pandangan-pandangan politik seperti ini sih ya kita lihat aja nanti tujuannya kira-kira akan kemana. Ya, saksikan perbincangan jurnalis senior Sindonews Pung Purwanto dan Lukman Hanafi bersama pengamat politik Henry Satrio selengkapnya di podcast To The Point aja, kanal YouTube Sindonews.